Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yulita Oktaviani Harahap dalam analisis kompleks. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang turunan fungsi, sifat-sifat, dan jenis-jenis turunan fungsi pada bilangan kompleks. Yang pertama yaitu turunan fungsi kompleks. Definisi turunan yaitu diberikan fungsi f yang didefinisikan pada daerah D dan Z0 elemen D. Jika diketahui bahwa nilai limit Z menuju 0 dari Fz dikurang Fz0 per Z dikurang Z0 ada, maka nilai limit ini dinamakan turunan atau derivatif fungsi di titik Z0. Dapat dinotasikan yaitu F aksen Z0. Jika F aksen Z0 ada, maka F dikatakan terdiferensial atau diferensiabel di Z0. Dengan kata lain, F aksen Z0 sama dengan lim Z menuju 0 dari delta F per delta Z sama dengan limit delta Z menuju 0 dari Fz0 ditambah delta Z dikurang Fz0 per delta Z. Kemudian, jika terdiferensial di semua titik pada D, maka F terdiferensial pada D. Yang kedua itu sifat-sifat fungsi bilangan kompleks. Yang pertama yaitu D per dz C, yang mana C-nya merupakan konstanta, maka turunannya akan sama dengan 0. Yang kedua, D per dz Z sama dengan 1, yaitu turunan dari Z akan sama dengan 1. Yang ketiga, turunan dari konstanta dikali Fz akan sama dengan konstanta F aksen Z atau C kali F aksen Z. Yang keempat yaitu turunan dari Z pangkat N akan sama dengan N Z pangkat N kurang 1, yang mana Z-nya tidak boleh sama dengan 0 dan N merupakan elemen dari Z. Kemudian, andaikan bahwa F dan G dapat diturunkan pada setiap titik Z dalam himpunan S, dan bahwa F dapat diturunkan pada GZ untuk setiap Z dalam S, maka sifatnya yaitu yang kelima, diferensial turunan dari Fz ditambah GZ akan sama dengan F aksen Z ditambah G aksen Z. Yang keenam, turunan dari Fz dikurang GZ akan sama dengan Fz dikurang akan sama dengan F aksen Z dikurang G aksen Z. Yang ketujuh, turunan dari Fz kali GZ akan sama dengan F aksen F aksen Z dikali GZ tambah F GZ dikali G aksen Z. Yang kedelapan yaitu diferensial turunan dari
fz per gz akan sama dengan f aksen z dikali gz dikurang fz dikali g aksen z per g z kuadrat. Nah, contohnya yaitu tentukan turunan dari fungsi berikut, yaitu fungsinya yaitu fz sama dengan z kuadrat. Maka penyelesaiannya adalah f aksen z sama dengan limit delta z menuju 0 dari fz tambah delta z dikurang fz per delta z sama dengan limit z delta z menuju 0 dari z tambah delta kuadrat dikurang z kuadrat per delta z sama dengan limit delta z menuju 0 dari z kuadrat ditambah 2z delta z tambah delta z kuadrat dikurang z kuadrat per delta z sama dengan limit delta z menuju 0 dari 2z delta z tambah delta z kuadrat per delta z sama dengan limit delta z menuju 0 dari 2z tambah z. Kemudian kita masukkan delta z-nya sama dengan 0, maka hasilnya adalah 2z kurang 0, maka z sama dengan 0, yaitu menggunakan definisi yang pertama. Kemudian dapat juga menggunakan rumus turunan yang pertama, yaitu f aksen z sama dengan limit z menuju z0 dari fz dikurang fz0 per z kurang z0. Maka hasil akhirnya pasti akan sama, yaitu sama dengan 2z0. Kemudian menggunakan aturan sifat-sifat turunan juga bisa, yaitu kita menggunakan sifat yang keempat kalau nggak salah, yaitu jika turunannya bersifat pangkat, maka dia hasilnya sama dengan fz sama dengan z kuadrat, maka f aksen z sama dengan 2z dikurang 2z pangkat 2 kurang 1 akan sama dengan 2z. Kemudian yang terakhir yaitu jenis-jenis turunan fungsi. Yang pertama ada turunan fungsi elementer. Misalkan C konstanta kompleks dan Fz suatu fungsi kompleks yang didefinisikan pada daerah D, maka akan berlaku D per dz C sama dengan 0. Bukti yaitu f aksen z sama dengan limit delta z menuju 0 dari f di f z tambah delta z dikurang fz0 per delta z sama dengan limit delta z menuju 0 dari c dikurang c per delta z. Limit delta z menuju 0 dari 0 per delta z, maka setiap 0 yang dibagi dengan apapun maka hasilnya akan sama dengan 0. Maka terbukti bahwa turunan dari C atau konstanta akan sama dengan 0. Yang kedua ada turunan fungsi eksponen dan logaritma. Yang pertama ada d per dz e pangkat z akan sama dengan e pangkat z. Yang b d per dz a pangkat z sama dengan
A pangkat Z ln A. Bukti yang kita buktikan adalah yang pertama, yaitu yang A. Kita misalkan Y-nya sama dengan E pangkat Z, maka ln Y sama dengan Z. Menurut definisi diferensial implisit, 1/Y aksen sama dengan 1. Dan oleh karena itu, Y aksen sama dengan Y sama dengan E pangkat Z. Yang ketiga ada turunan fungsi geometri, yaitu D per dz tan Z sama dengan sekant kuadrat Z. Cara penulisannya yaitu kita buktikan bahwa turunan dari tangen Z akan sama dengan sekant kuadrat Z. Caranya yaitu D per dz tangen Z sama dengan D per dz sin Z per cos Z. Kita misalkan yang pertama U sama dengan sin Z, maka U aksennya akan sama dengan cos Z. Kemudian kita misalkan Pi-nya sama dengan cos Z, maka Pi aksennya akan sama dengan min sin Z. Maka kita substitusikan ke dalam persamaan, U aksen dikali Pi dikurang Pi aksen kali U per Pi kuadrat akan sama dengan cos Z dikali cos Z dikurang sin Z kali sin Z per cos kuadrat Z sama dengan cos kuadrat Z tambah sin kuadrat Z sama dengan cos kuadrat Z sama dengan 1 per cos kuadrat Z, yaitu sama dengan sekant kuadrat Z. Maka terbukti bahwa turunan fungsi dari tangen Z sama dengan sekant kuadrat Z. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.